Kemudian kita lanjut kalau misalkan pada barisan yang kedua geometri ya. Nah, tapi kita ubah di sini, yang di sini menjadi nah, cukup kayak gini. Kira-kira nih, ini termasuk barisan aritmatika atau geometri? Aritmatika atau geometri? Yang ini. Aritmatika, Pak. Aritmatika. Kenapa? Karena Geometri, Pak. Geometri. Kenapa? perbedaannya Nah, perbandingannya, Pak. Jarak perbandingannya. Oke, sebentar. Ini Rinanda ya? Oke, silakan Rinanda. Karena itu jarak perbandingannya, Pak. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. Jadi perbandingannya sama. 2, 2, 2 itu disebut geometri. Oke. Disebut barisan geometri karena perbandingan yang tetap ya. Kalau di aritmatika tadi? Kalau di aritmatika? Kalau di aritmatika itu penambahannya itu, Pak. Penambahannya ya, selisihnya ya. Iya, selisihnya, Pak. Selisihnya. Kalau di aritmatika disebut dengan beda gitu ya. Nah, tapi ya, kalau di geometri disebut dengan rasio. Oke, gitu ya. Sama ya, Rinanda. Oke, ya baik. Nah, berarti ini merupakan barisan geometri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, saya ini aja. Tentukan nilai dari U berapa nih ya? Biar mudah aja ya. U20 deh. Nah, nilai dari U20 dan S10. Ya, silakan. Nilai dari U20 dan S10. Ya. 15 menit cukup ya. Ya, silakan. Silakan dicoret-coret dulu, nanti disampaikan beserta dengan langkah penyelesaiannya. Oke, gimana sudah? Sudah ada ketemu jawabannya U20? U20-nya sudah, Pak. Oke, S10-nya belum. Proses. Oke, U20 deh dulu. Akila ya? Akila. Gimana, Akil? Akila panggilannya. U20 ya, U20 berapa? U20-nya 524.000. 500 diperoleh dari Belum panjang lagi, Pak Ai. Rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. A-nya di sini ya? A kali R AR
Itu kah? AR, ya. AR pangkat N kurang 1. DR-nya berpangkat, Pak. N kurang 1. 1. Terus, di sini di bawahnya, di bagian bawah, kadada pang Pak Oh, kadada lah. Oh iya, oke. Karena ini mencari UN. Inggih, Bukan lain mencari S. UN. Oke, iya, mantap. Berarti tidak terjebak nih. Oke, jadi gini ya. Nah, U20 berarti N-nya sama dengan 20 ya. Inggih. Jadinya Selesai. A-nya 2. Bentar. Oh, 2. Bisa. Ini kalau menulis kan enak aja nih ya. Kalau mengetik nih perlu waktu. Iya, Tapi sambil belajar nih bagus kan. Pakai equation namanya ya. U20 berarti sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. Soalnya yang pertama 2. Oke. Ini ya, 2 ya berarti ya. A itu adalah suku pertama 2. Dikali dengan R. R-nya berapa? Rasionya kelipat kali 2. 2 Rasionya kali 2, adalah 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Oke, berarti rasionya 2. 2. Ya, itu aja, 2. Nah, oke. Ini kita pakai kali ya. Ini misalnya di sini kali mana kali? Titik mana titik? Oh, ini titik. Oke, R-nya adalah 2. 2 pangkat berapa berarti? 2 pangkat? 20 kurang 1. 20 kurang 1. Berarti hasilnya 19 ya. 2 pangkat 19. Gitu ya. 2 pangkat 19. Oke, silahkan aja dicari nih. 2 pangkat 19 berapa? Bisa nggak di kalkulator? Nah, atau kalau mau kita sederhanakan, berarti ini bisa. Ya, 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 20, gitu ya. Nah, silahkan aja cari berapa ini. Oke, itu adalah untuk U20. Nah, kalau S10? Ulun Pak, S10. Oke, S10 Miftahul. Huda. Nggih. Ulun pakai rumus SN sama dengan ya A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Oke, A-nya di depan ya. Nggih. Dalam kurung. A dalam kurung. Oke, A dalam kurung. 1 dikurang R. 1 dikurang R. A-nya itu di atas pernya, Pak. Oh, A di atas per. Kalau saya nulis gini boleh enggak kira-kira? Tunggu. Lanjutkan rumusnya dulu, Pak lah. Oke, lanjutkan dulu boleh. R pangkat N, yang bagian bawah adalah 1 duluan dikurang R. 1 dikurang R. Kenapa? Kenapa tidak R dikurang 1? Ayo. Yang benar yang mana? Kan ada 2 tuh. Ada 2 pilihan kan? Ya, teman-teman yang lain bisa melihat tuh. Kalau yang satunya, Pak. Apa, Soki? Karena rasionya itu lebih dari 2, Pak. Kalau 2 itu kan pakai yang A RN kurang 1. Rasionya itu lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 1. Iya. Oke. Nah, itu kan ada 2. Ada posisinya yang 1 kurang R pangkat N, ada posisinya yang R kurang 1 gitu kan. Nah, kalau rasionya itu lebih dari 1, maka yang dipakai adalah R kurang 1. Nah, ini yang dipakai adalah ini. Coba cek lagi ya di modulnya di materinya ya. Berarti gini ya hasilnya. Gini, betul. Nah, masalah A betul ya gini ya.
Oke, Ini masalah Pak. tadi mau di atas atau di bawah, karena ini adalah perkalian, jadi sama. Nggak jadi masalah. Nggih, Pak. Sama aja. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya 2046. Satu-satu dulu deh. A berapa? A2 ya. A2. A2, kemudian yang di dalamnya R-nya R2. 2 pangkat 10. R-nya 2 pangkat 10 ya. Nggih. Oke, dikurang 1. Yang bawahnya berarti 2. 2 kurang 1 gitu ya. Nggih. Oke, nah berarti hasilnya apa nih? Ini 2 kurang 1, 1 ya bawahnya ya. Nggih. Berarti ini bisa masuk bisa kita jadikan bentuknya seperti ini. Dua pangkat 10. Mm-mm. 2000. Gini ya. 2 pangkat 10 berapa kalau 2 pangkat 2046. 1023, Pak. 1024. Maaf, Pak. Salah. 10? 1024. 24. Nggih. 1024 itu yang di dalam ya. 1024 kurang 1 gitu kan? Kayak gini. Nggih, baik. Hasilnya Hasilnya Berarti 2 dikali 1023 1023 sama dengan 2046. 2046. 46. Ini ya hasilnya ya. Nggih, Pak. Oke, apakah sama dengan yang lain? Nah, ini saya berikan. Sama. Sama. Jawaban paling aman sama gitu ya. Oke, nanti diperiksa juga kebenarannya. Tapi sepertinya benar sih langkah ini ya. Oke, ya mungkin ini ya untuk aritmatika dan geometri. Selebihnya saya rasa cukup, kecuali nanti ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian diskusikan. Kira-kira sampai sini dulu, ada yang ingin ditanggapi atau masih bingung? Bingung? Masih bingung atau sudah hilang kebingungannya? Gimana teman-teman mahasiswa? Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan Soki. tentang pola bilangan Fibonacci Pak. Fibonacci ya. Oke, Fibonacci. Ya. Sebentar. Saya inikan dulu. Saya hentikan dulu Pak. Oke, Fibonacci mana ya? Fibonacci. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, Fibonacci ya. Oke, ya. Gimana, Sauki? Misalkan kan Pak, apa ini? Ada sebuah pertanyaan Pak. Misalkan itu yang itu aja Pak. Ambil yang itu. Yang mana? Yang itu tuh Itu yang mana? yang 1, 1, 2, 3 itu. Oke, yang ini ya. Saya ini ya. Ini barisan Fibonacci ya. Terus Misalkan pertanyaannya itu menanyakan suku berapa ya? Jauh misalnya Pak, sukunya. Ada cara cepatnya nggak Pak itu Pak? Kira-kira. Kan Oke, di sini- contohnya aja ya. Iya. Kan dalam contoh itu Pak harus melewati suku-suku sebelumnya dulu baru bisa menemukan suku yang selanjutnya. Iya, betul. Iya, Gimana? betul. Oke, jadi untuk pola bilangan Fibonacci, ini kenapa jadi dinamakan Fibonacci? Ini sebenarnya mungkin berasal dari apa namanya ya, keadaan saat itu ya. Bisa jadi suatu tempat di sana, bisa jadi dia menamakan apa, itu terserah si Leonardo da Pisa. Kalau yang menemukannya misalkan Udin misalkan ya, kebetulan orang Indonesia misalkan, itu bisa jadi pola bilangan Udinese misalkan ya, seperti itu. Nah, mengenai pola bilangan ini, pola bilangan yang ditulis oleh si Leonardo da Pisa ini, pola bilangan Fibonacci,
polanya adalah memang seperti ini. Artinya yang ketiga, U3 adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Begitu juga dengan U4, U5, U6, dan seterusnya. 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau secara umum, maka dituliskan dengan yang di sini. Lihat kursor saya ya. Nah, tuh bergerak tuh kursor saya. UN sama dengan UN kurang 1 tambah UN kurang 2. Nah, ini adalah salah satu dari pola bilangan yang khusus. Itu setara dengan aritmatika dan geometri. Artinya tidak bisa kita masukkan ke dalam jenis aritmatika maupun geometri. Tapi dia pola bilangannya tersendiri, yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, masalah kita menemukan suku keberapanya, yang jelas itu harus kita daftarkan aja, Sauki. Itu adalah cara yang paling cepat untuk melihat bilangan Fibonacci tadi. Jadi misalkan maunya yang jauh, misalkan ya U53, berarti dia akan mencari U51 dan U52. Begitu ya, Sauki ya. Nah, biasanya di soal itu tidak jauh-jauh. Nah, makanya inilah salah satu kekurangan dari pola bilangan Fibonacci. Tapi ini jarang digunakan, Sauki ya. Nah, paling mungkin ada 10 aja, 10 sampai sini ya. Polanya seperti itu. Jadi, tidak loncat jauh sama sekali, misalkan U56 dari pola bilangan Fibonacci tadi. Begitu, siapa Syauki ya? Iya Pak, Penjelasan. mungkin ada kendala di penjumlahan itu Pak lah, yang Iya, suku 3 itu. ya itu salah satu dari kelemahan. Makanya jarang soal seperti Fibonacci ini yang dicari U23 misalkan yang jauh. Pasti itu yang tentang aritmatika atau geometri. Pasti itu. Kalau di soal-soal biasanya. Gitu, Syauki. Jadi aman saja, tidak perlu kita mencari yang jauh itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Yuk, dipersilakan kepada teman-teman yang lain lagi yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan. Sekitar 5 menit dari sekarang ya. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri nanti. Ya, silakan dipikirkan dulu. Ya, saya bikin daftar hadir dulu ya, sambil kalian lihat kilas baliknya, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, itu daftar hadir sudah saya kirimkan di bagian chat, bisa kalian isi langsung kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke, jadi secara umum saya bisa simpulkan bahwa untuk kegiatan evaluasi ini sebagian besar dari kalian sudah bisa untuk memahami ya, walaupun tadi sampel dari beberapa teman-teman kalian. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang masih belum aktif bisa untuk lebih aktif ya, dalam artian kalau misalkan ada yang kesulitan silahkan bertanya kepada teman-teman yang memang sudah mengerti dalam hal ini gitu ya. Jadi untuk kedepannya saya rasa kita tidak perlu untuk melakukan tes UTS gitu ya. Nah, yang mana nanti penilaian akan saya lakukan berdasarkan dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan di dalam Google Classroom. Nah, namun karena memang kita punya jadwal UAS, yaitu kira-kira di bulan Januari ya, kalau tidak
awal, mungkin pertengahan ya. Nah, jadi disiapkan aja untuk itu. Kemudian sebagai bahan tambahan nanti mungkin akan saya kirimkan juga di Google Classroom terkait dengan ada beberapa materi lagi yang belum kita pelajari. Nah, itu dalam waktu dekat akan kita lakukan juga evaluasi seperti ini. Itu dulu mungkin dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bagaimana, dipersilakan sebelum kita akhiri. Ya, Akbar, silakan, Bar. Menyambung ucapan Pian tadi, Pak. Apakah masih bingung? Ya, bingung. Ulun izin menambahkan statement penghabisan. Ya, silakan. Bingung akan selalu ada, Pak, tapi ilmu akan selalu nambah. Terima kasih. Asik, mantap, 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 mantap. Bingung akan selalu ada, tetapi ilmu akan selalu nambah. Jangan sampai kebingunganmu itu menjadi jalan buntu. Kebingunganmu itu hanya bersifat sementara. Yang penting adalah bagaimana cara untuk menggapai ketidakbingunganmu itu, yaitu melalui belajar dan terus mencari tahu apakah bingungmu itu menjadi suatu ilmu atau tidak nantinya. Itu kamu harus menggapainya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Akbar, terima kasih Miftahul, Akila yang tadi sudah aktif ya, Rabiatul, Syauki, kemudian juga ada Abdus Syukur tadi ya yang sudah aktif juga, kemudian Dita, banyak nih, Dita juga, Heri ya, Heri Setiawan ya, Ibnu tadi sebagian, dan lain-lain mungkin yang masih tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ini tadi ada rekamannya, jadi saya bisa melihat ulang, dan insya Allah ini akan saya upload sebagai bahan evaluasi di YouTube channel, sehingga kalian akan dengan mudah melihat, oh iya materi ini tadi yang seperti ini ya, begitu. Oke, mudah-mudahan di kedepannya nanti kegiatan evaluasi seperti ini akan terus saya lakukan, karena yang terpenting dari sebuah mata kuliah adalah bukan pada nilainya, tapi pada pemahamannya. Buat apa kalau nilai tinggi-tinggi tapi tidak paham, kan? Seperti itu. Nah, namun yang pasti perlu kita ketahui bahwa usaha kalian tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Jadi usaha yang baik pasti hasilnya juga akan baik. Oke, demikian evaluasi untuk mata kuliah kajian matematika SD 2 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.